Menurut data WHO, jumlah penderita kanker di seluruh dunia meningkat setiap tahunnya sebanyak 20%. Dan mirisnya, perempuan seperti saya menjadi salah satu yang terkena resiko kanker paling besar. Perempuan paling rentan menderita penyakit kanker. Di Indonesia sendiri, saudara, ternyata perempuan-perempuan ini juga sangat rentan untuk menderita penyakit kanker payudara. Tingkat kematiannya sangat tinggi sehingga deteksi dini sangat diperlukan. Yang satu ini di sebelah saya, unit mobil mamografi dari Yayasan Pendidikan Kanker Indonesia menjadi salah satu solusi bagi perempuan di seluruh Indonesia untuk mengetahui kesehatan payudara Anda. Tapi nggak boleh langsung ke sini karena Anda langsung konsul dulu ke dokter. Jadi kita udah janjian nih, kita langsung ke atas ke Rumah Sakit Darmais. Kita akan lihat nanti bagaimana analisanya dari dokter. Saya sudah sampai di Poliklinik Deteksi Dini Kanker, cara yang paling tepat untuk mengetahui kondisi kesehatan payudara Anda. Sudah janjian sama Dokter Hardina. Dokter, hai. Sini dong. Hai, apa kabar? Apa kabar? Selamat pagi, senang sekali datang ke Deteksi Dini Kanker Saya selalu deg-degan, payudara. antara Kenapa? deg-degan tapi kepo Ya. kalau ngomongin soal kanker payudara. Karena Ya. kan memang ini hal yang sangat krusial bagi perempuan. Perempuan Indonesia sendiri sudah seberapa aware sebenarnya? Nah, sampai hari ini perempuan-perempuan Indonesia secara global, secara Indonesia, secara keseluruhan, secara keseluruhannya sudah ada mulai keinginan untuk melakukan deteksi dini. pemeriksaan. Hanya saja frekuensinya masih kecil sekali. Dari 10 perempuan paling yang aware itu hanya sekitar 2-3 orang. Hanya 2? Kenapa sih pada takut mungkin? Iya, kemungkinan ada banyak informasi-informasi yang salah diterima mereka, sehingga mereka takut untuk melakukan deteksi dini. Tapi gini, kalau misalnya ke dokter adalah cara yang paling tepat. Tapi kan kamu sendiri ngasih tahu aku nih, sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan sehari-hari ngeceknya. Dengan cara? Ya, yang Sadari, paling mudah dan praktis, nggak butuh biaya, nggak perlu kemana-mana. Kita bisa melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Kita boleh ulang ini ya, kita boleh Ya. ulangi sama yang di rumah caranya Ya. seperti apa. Dan Mula-mula Mbak gini, perhatikan bentuk payudara kita, apakah simetris atau tidak. Setelah itu baru kita perhatikan kulit. Kulitnya apakah ada kelainan, bintik-bintik merah, ya. Nah, setelah itu kita mengangkat tangan ke atas, bisa kalau ada benjolan kita bisa melihat bayangan tumor. ada beberapa mitos nih, Iya. dokter. Ada beberapa banyak perempuan yang kadang-kadang jadi membuat perempuan-perempuan ini semakin takut gitu Iya. mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kanker payudara. Ini mohon diluruskan ya. Iya. Mitos pertama, betulkah ukuran mempengaruhi kerentanan seseorang terkena kanker payudara? Katanya nih, katanya. Iya. Bohong, itu bohong, nggak benar. Jadi salah. Salah. Tadi kan Irmo bilang bahwa khususnya wanita. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kanker payudara itu hanya bisa menyerang wanita. Jadi pria itu tidak akan terkena kanker payudara. Pria juga bisa kena kanker payudara, hanya insidennya 1%. Hanya saja kalau laki kena, prognosanya jelek. Saya selalu mengatakan bahwa kesimpulan dari semua kita yang gampang mudah diingat ya, keseimbangan pola pikir, pola makan, pola hidup. Pola hidup Cukup dalamnya, tidur. ya, jangan alkohol, jangan Oke. merokok, Jangan- olahraga. Dan ternyata rekreasi penting. Oh, jadi refreshing ya? Refreshing. Yaudah deh, kita bisa jalan-jalan gimana Yes, dong? benar, itu setuju sekali. Banyakin jalan-jalan Iya. ya. Seberapa besar faktor keturunan, genetika? Frekuensinya kecil, hanya sekitar 10%. Jadi artinya apabila orang tua kena kanker payudara, anak kalau seandainya sudah dari muda melakukan aware terhadap deteksi dini, insya Allah tidak kena Tidak di kena, kemudian ya. hari. Apalagi nanti ke depannya kita bisa pemeriksaan biomolekuler. Dengan pemeriksaan BRCA1, BRCA2 tidak bisa diputus mata rantai. Kalau hal-hal yang tadi sadari itu kan bisa dilakukan berbagai usia, dari berbagai usia. Setelah. Dilakukan kapan saja. Dilakukan sebulan sekali. Sebulan sekali, Sehabis oke. menstruasi. Sehabis menstruasi, tipsnya, jadi sehabis menstruasi langsung lakukan pengecekan secara rutin ya, Iya, jadi setiap sebulan. bulannya. Iya. Kalau misalnya ada kekhawatiran langsung curhat. Ke dokter ya, bukan Dokter. alternatif. Kan? Iya. Artinya memang harus kita mengetahui bagaimana analisanya ini dari dokter. Iya. Nah, kalau
mobil atau mamograf Iya. itu bisa jadi salah satu solusi juga ya untuk Iya. mengetahui bagaimana kondisi kesehatan payudara kita. Ya, untuk mamografi memang itu saat ini paling sensitif, tapi untuk ibu-ibu yang usianya di atas 35 tahun. Ya, jadi kalau umur 17 kayak aku nggak bisa dong. Kalau usia di bawah 35 tahun kita lakukan USG apabila ada keluhan. Apabila ada keluhan. Yang Oke, hanya dilakukan adalah sadari, periksa payudara sendiri. Oke, itu dia. Saya penasaran tapi jadinya sama mamograf gimana untuk melihat seperti apa sih yang ada atau yang pemeriksaannya seperti apa untuk mengetahui dan hasilnya kira-kira seperti apa. Dokter, aku kalau gitu turun ya. Iya. Seperti apa cara kerjanya? Kita Saya berdiri di mana nih? Kita di kalau sini. misalnya? Oke, Jadi jadi kita posisi berdiri di sini. Ya, posisinya 4 posisi. Jadi dari depan kanan, dari depan kiri, lalu kita kerjakan dari samping kanan, lalu samping kiri. Kita akan lihat nih contohnya. Contoh saja nih ya dari salah satu pasien yang sudah melakukan mamograf ya Mbak Ya, Maya, mamograf. Apa yang membuat akhirnya bisa jadi bahan analisa dari dokter? Nanti dokter cuma lihat, memang kadang-kadang kalau untuk dia berbentuk FAM, kista atau tumor, dia Kelihatan? akan jelas. Nah, kelihatan Seperti apa jelas. misalnya? Ini contohnya yang tidak begitu ya, cuman memang ada sesuatu. Nanti radiolog kita akan menganjurkan, disarankan untuk pemeriksaan USG. Kita keluar dikit kali ya. Aku deg-degan soalnya ada di ruangan ini. Jadi daripada terlambat, mendingan langsung aja. Oke, Deteksi betul. dini, Betul. salah satunya langsung ke rumah sakit ataupun juga menggunakan mobil di mamograf Mamograf ini ya. Terima kasih dokter. Kita akan kembali lagi ke Sapa Indonesia Siang. Saya Nitya.